semua, ya oke. Bahkan kong kali kong satu dengan yang lain dan tak ada rasa segan untuk untuk berbuat perkara sedemikian. Dan orang yang ingin mementingkan diri sendiri dalam hal ini, ingin berkongsi kejahatan dengan yang lain supaya dirinya tidak nampak hina di mata kawan-kawannya. Fahimtum? Walihada di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila mana mereka berjalan dengan meninggalkan perzinahan, tidak zalim kepada orang lain, kemudian berkata yang benar, tidak berdusta. Ini semua masalah akhlak, masalah nilai-nilai murni. Mereka tidak bermuamalah dengan riba. Ini adalah perkara yang baik. Tapi mereka yang suka zalim kepada orang lain, tak senang bila mana nampak orang yang baik. Wa idza marru bihim yataghamazun. Orang yang baik ini kalau lalu di hadapan orang yang tak baik, main mata semua. Soalim katanya orang kampung saya kata. Apa orang sini kata? Kalau orang nampak dia istiqamah, suka pergi ke masjid, nak tunjuk-tunjuk je. Pasal dirinya tak boleh buat macam dia. Karena tak boleh macam dia, merasa dirinya hina di hadapan orang yang baik, maka dia tunjuk keburukan orang itu daripada penilaiannya, supaya dia tak lebih baik daripada dirinya. Ini problem. Orang yang bila mana berbuat, sepatutnya orang kalau serba berkekurangan, insafi kekurangan untuk diperbaiki. Kalau dia berbuat jahat, insafi untuk kembali ke jalan Allah. Tapi kalau dia berbuat jahat dan tidak puas hati dengan orang lain berbuat baik, dia nak orang berbuat baik itu buat jahat macam dirinya. Wa yuriduna tadillus sabil. Bukan hanya dia menjual hidayah dengan membeli kesesatan, dia ingin juga ajak orang lain. Wa yuriduna, dan mereka berkeinginan, mereka berkehendak untuk apa? Antadillus sabil, untuk menyesatkan orang lain daripada jalan yang benar. Bukan hanya dirinya sesat, tak, dia nak sesatkan juga orang lain. Tak seronok sesat sendiri. Nah juga ada orang lain berbuat kesesatan. Ini tabiat orang-orang yang berbuat sesat, orang-orang berbuat maksiat. Wa yuriduna, mereka mempunyai kehendak, artinya dorongan daripada perbuatan jahatnya, ingin juga mengajak orang lain berbuat jahat, dan ini adalah merupakan perangai daripada syaitan. Apa kata syaitan? Wa qala syaitanu lil insani kfur. Syaitan berkata kepada manusia, hai manusia, kufur kamu kepada Allah. Falamma kafara, ketika manusia itu kufur, qala inni bari'un minka. Aku tak tanggung jawab kepada apa kamu punya perbuatan. Dia suruh disesatkan orang, lepas itu dia katakan. Wa qala syaitan lamma qudiya al-amr. Syaitan akan berkata nanti bila mana semuanya segala terungkap nanti di akhirat. Syaitan akan berkata. Dan apa dikatakan oleh syaitan nanti, yang orang-orang yang terpedaya dengan syaitan di dunia akan dengar ini perkataan. Dan perkataan itu yang masih belum diungkapkan nanti di akhirat, Allah dah sebutkan dalam Al-Quran. Supaya jangan ada telinga orang yang beriman baca ayat itu masih akan dengar perkataan syaitan itu ditujukan kepada kita. Apa kata syaitan? Wa qala syaitan lamma qudiya al-amru. Syaitan berkata ketika masalah sudah hari kiamat nanti di akhirat. Apa kata syaitan? Saya hanya mengajak kepada kamu, yakni hanya menyeru saja. Innallaha wa'adakum wa'dal haqqi. Allah menjanjikan untuk kamu janji yang benar. Wa wa'adtukum, saya pun janji juga kepada kamu. Fa akhlaftukum, tapi saya ingkar janji. Fala talumuni wa lumu anfusakum. Kamu jangan cela aku, jangan maki aku. Maki kau punya diri, siapa suruh dengar aku? Ini syaitan akan berkata demikian kepada orang yang menjadi hamba kepada syaitan, yang taat ikut nafsu syaitan. Fala talumuni wa lumu anfusakum. Jangan kau maki aku, maki kau punya diri. Ma antum bimusrikhi, ma antum bimusrikhi wa la ana bimusrikhi. Ma ana bimusrikhikum wa la antum bimusrikhi. Saya tak dapat tolong kamu, kamu pun tak boleh tolong aku.
Saya hanya bisik-bisik saja, kamu ikut saya punya cakap. Ini perkataan akan diperdengarkan nanti kepada orang yang dengar kepada cakap syaitan. Dan syaitan akan memperdengarkan kata-kata ini secara langsung ataupun melalui manusia yang menjadi kaki tangan syaitan. Jom ajak fulan tu pergi main judi, ajak si fulan tu pergi rasuah sikit, nanti kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahimtum wa yuriduna an tadillu sabil, dan mereka itu juga berkehendak untuk menjadi kamu semua wahai orang-orang yang beriman adalah terpesong daripada kamu. Wallahu a'lamu bi'adaikum. Allah Maha mengetahui kepada musuh-musuh kamu. Wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Cukup bagi Allah sebagai wali, sebagai pelindung, wa kafa billahi nasira, dan cukup bagi Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi pertolongan. Minal ladzina hadu, di antara mereka golongan orang-orang Yahudi, di antara mereka, artinya tak semua. Kalau dikatakan di antara berarti tidak semua, karena ada sebahagian daripada mereka orang-orang Yahudi yang tidak melakukan perubahan mentahrif kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang beriman, Abdullah bin Salam beriman, Zaid ibn Sa'na beriman, Ka'bul Ahbar beriman, kemudian Sofiyah binti Huyai beriman, dan ramai dari beberapa Yahudi yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Minal ladzina hadu, di antara orang-orang Yahudi, yuharrifuna al-kalima, yang mengubah ayat-ayat Allah an mawadhihi, daripada tempatnya. Wa yaquluna, mereka berkata, sami'na, kami dengar itu firman Allah. Mereka berkata dengan mulut mereka, sami'na, ya kami dengar, dalam hati maksudnya. Tapi kami tak nampak. Kami dengar, tetapi kami tidak mau patuh. Berapa banyak daripada orang yang beriman tahu dan mendengar kalau riba itu haram, tapi dia tidak patuh bahwasanya riba itu haram dengan berbuat riba. Bukankah orang-orang yang beriman itu tahu kalau menghutangi kepada orang lain dan mendapatkan untung daripada hutang tersebut dengan bersyarat saat akad itu adalah merupakan riba? Berapa banyak daripada orang yang melakukan perkara demikian sementara dia orang mukmin muslim beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sami'na ya riba haram, tapi dalam hatinya kami tak dapat. Ini ayat bukan untuk Yahudi saja. Memang dalam ayat ini Allah kisahkan tentang perangai orang Yahudi supaya orang Islam tidak punya perangai sama dengan orang Yahudi yang ingin memahami ayat Allah, dengar, tahu tapi tak nak patuh. Berapa ramai daripada umat Islam yang membaca ayat Al-Quran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, hendaklah kaum wanita meletakkan kain daripada kepala menutup sampai kepada bahagian lehernya, yakni menutup aurat dengan tidak boleh nampak leher dan juga rambut. Berapa ramai umat Islam kaum wanita yang tahu ayat dalam Quran, patuh tak patuh? Ramai yang tak patuh. Lalu apa perbezaan perangai orang Yahudi yang mengatakan sami'na wa asaina dalam hati mereka? Mereka mengatakan kami dengar, tapi dalam hati kami tak patuh. Bukankah ramai juga orang Islam juga yang mengetahui tentang beberapa perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mereka tahu, tapi dalam hatinya tak patuh. Walaupun tak bercakap, perbuatannya sudah merupakan satu percakapan. Lisanul hal afsah min lisan al-maqal. Idan Allah menyentuh tentang satu sifat yang ada pada orang Yahudi supaya kita orang Islam tidak mempunyai perangai yang sama dengan mereka. Kalau tidak, kita akan mendapatkan nasib yang sama dengan orang Yahudi. Yuharrifuna al-kalima mawadhihi wa yaquluna sami'na wa asaina. Kami dengar, tetapi kami tidak patuh, kami bermaksiat. Apa yang kami dengar tadi, kami akan bermaksiat, kami akan langgar juga. Tidak dengan cakap mulutnya mengatakan akan bermaksiat, tapi dalam hatinya, dengan perbuatannya. Kiaskan ini semua dalam apa yang kita tahu tentang perkara-perkara yang Allah wajibkan kepada kita.
Sejauh mana kita mengamalkan apa yang Allah wajibkan kepada kita, dan sejauh mana kita sengaja melanggar apa yang Allah larang kepada kita. Adalah perkara yang wajar bila mana orang Islam tahu akan benda-benda yang dilarang, tergelincir melakukan perkara tersebut, lalu bertaubat kepada Allah. Ini orang baik. Tapi kalau orang tahu ini perkara dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia kata nanti di akhirat dosa tanggung masing-masing, aku tanggung aku punya dosa juga. Hah? Dia tahu ke apa berlaku di akhirat tu? Bila mana tu kamu pakai tudung, nanti di akhirat aku tanggung sendiri. Dia tahu ke apa berlaku di akhirat? Sejauh mana dia menginsafi tentang kehidupan adab yang Allah akan sediakan kepada orang yang melanggar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insafi diri saya masih belum mampu, lebih baik daripada untuk mencabar kepada hukum hakam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kepada orang yang riba, termasuk kepada orang yang rasuah, termasuk kepada orang yang makan hak dan harta orang lain. Jangan sekali-kali mencabar hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku tanggung. Macam mana dia tahu apa hukuman itu sehingga dia mengatakan tanggung? Ini orang tidak menggunakan hati nurani yang bersih untuk berfikir akan pertanggungjawaban dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Bila mana dipersoal satu soalan sahaja daripada dosa kecilnya sudah akan gemetar itu para aulia ataupun juga orang-orang yang beriman kepada Allah. Apatah lagi orang yang bila mana disebutkan tentang dosa-dosa besar yang waliyadu billah. Idan, ayat ini adalah menyentuh tentang perangai yang buruk daripada golongan orang-orang tertentu yang mempunyai perangai tahu hukum hakam Allah Subhanahu wa Ta'ala, sengaja untuk dilanggar, dicabar, dan juga sengaja untuk melawan kepada hukum hakam Allah. Adalah merupakan perangai daripada orang-orang Yahudi. Kami dengar, kami tahu ini benar, tapi kami langgar, kami tidak mau patuh. Hakada perangai orang Yahudi waliyadzubillah. Wasma' ghara musma'in. Kamu wahai Muhammad Rasulullah, dengar apa aku punya cakap. Ghara musma'in, tapi kamu punya cakap, aku tak nak dengar. Nabi disuruh dengar apa mereka punya cakap, tapi mereka tak mau dengar apa cakap Nabi SAW. Ingat, dekil. Satu sikap yang berbahaya kepada seseorang itu bila mana dihadapkan dengan kebenaran, dan tanda hati seseorang itu keras bila mana dihadapkan dengan kebenaran, dia tolak itu kebenaran. Walaupun kalau dia tolak kebenaran dalam keadaan tidak tahu, mungkin dia bila mana tahu dia akan sedar. Tapi yang berbahaya bila mana kebenaran nyata di hadapan matanya, dia tahu itu perkara benar, ditolak dengan sengaja. Ini adalah merupakan tanda hati yang keras. Fahimtum? Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran. Dia tahu itu benar, tapi ditolak. Wa ghamtun nas, dan menghina kepada orang. Wa ra'ina layam bi alsinatihim, dan mereka mengatakan ra'ina. Apa itu ra'ina? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perumpamaan atau memberikan satu contoh cara mereka memanipulasi, memalsukan, menipu ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan lafaz yang mempunyai dua makna. Lafaz yang mempunyai dua makna. Ada makna yang baik, ada makna yang tak baik. Digunakan lafaz itu supaya orang paham. Maksudnya makna itu adalah baik, tapi diri orang yang mengucap maksudnya adalah makna yang tak baik. Menipu atau tidak menipu? Menipu kepada orang. Ra'ina, apa itu ra'ina? Ra'ina artinya jagalah, menjaga, melindungi. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, ra'ina daripada ar-ru'unah. Ar-ru'unah ini tindakan orang di luar akal pikiran yang waras. Sikap di luar akal pikiran yang waras itu namanya ru'unah. Jadi mereka kaum Yahudi ketika mengatakan ra'ina, orang lain paham perlindungan dan juga penjagaan, itu makna yang positif. Tapi maksud mereka ra'ina itu adalah tindakan orang yang tidak waras. Ini mereka menyimpan maksud yang tidak baik pada satu lafaz yang mempunyai dua makna,
bahagian daripada tahrif yang mereka lakukan, bahagian daripada pemalsuan yang mereka lakukan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Layyab bi alsinatihim, yang diputar belitkan oleh lidah mereka. Ini kalau di hadis dalam azhar disebutkan anggota tubuh badan ini setiap pagi dia akan mengatakan kepada lisan, mulut, kepada lidahnya, ayya ayyuhal lisan, wahai lisan, innama nahnu minki, kami semua ini ikut kamu. Ini istagamti istagamna, kalau kamu lurus, kami pun lurus di belakang kamu. Wa ini wajajti wajajna, kalau kamu kita pun juga Kalau kamu dalam melakukan perkara yang tidak betul, kami pun ikut bersama dengan kamu. Siapa menjadi imam? Untuk melihat kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidina Mu'adz yang kita berada di Masjid Mu'adz bin Jabal. Kata Sayyidina Mu'adz mengatakan, "Ya Rasulullah, inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih?" Ya Rasulullah, adakah kami setiap kami akan dikira, dihisab setiap kalimat yang keluar daripada mulut ini? Kata baginda Rasulullah, "Sakilat ka ummuka ya Mu'adz, wa hal yukabbun nas ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Kamu tidak tahu ke orang nanti di akhirat dicampakkan ke dalam neraka mukanya terlebih dahulu, dalam riwayat yang lain kepalanya terlebih dahulu. Sebabnya adalah mulut mereka. Sehingga hukumannya di akhirat nanti yang pertama dihukum bahagian yang paling hampir dengan mulut. Apa itu? Muka. Sebab mulut ada di kawasan muka. Orang boleh dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala kakinya dulu, boleh badannya dulu. Tapi bagi mereka yang tak jaga ini mulut, mukanya dulu akan dicampakkan oleh ya'udzubillah oleh Allah Subhanahu wa taala. Walihada Nabi memberikan jaminan, insurans, dan ini sebaik-baik insuransi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi siapa yang mau meletakkan insurans, ini asuransi yang ada di dunia ini, di akhirat pun akan dipersoal itu asuransinya juga. Tapi asuransi Rasulullah garanti. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man hafidha ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi wa mintu lahu al-jannah. Siapa orang yang jaga di antara dua bibirnya atau dua mulutnya, yaitu lisan, dan dia jaga di antara dua pahanya, yaitu kemaluan, aku jamin dia masuk surga. Nah, pendaftar jaga dua perkara ini, mulut dan juga kemaluan. Nabi bagi jaminan, dan tidak ada seaman-aman jaminan melebihi daripada jaminan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Layyam bi alsinatihim, memutar belitkan dengan mulut, dengan lidah ini. Dan kalau orang memutar belitkan dengan lidah kepada masalah-masalah keduniaan, maka dia akan dipertanggungjawabkan dalam hal keduniaan. Tapi bila mana memutar belitkan dalam hal agama, menafsirkan bukan dengan sesuai maksud Allah, mempergunakan ayat untuk meraih kepentingan pribadi, yang sekarang kita melihat bagaimana ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dipergunakan oleh mulut-mulut dan lidah-lidah yang memutar belit makna daripada ayat Al-Qur'an, sehingga berlaku pembunuhan di sana dan juga di sini. Kononnya Allahu Akbar, yang sana pula Allahu Akbar. Semua mempermainkan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara waghlub 'alaihim." Wahai seorang nabi, perangilah orang kafir dan tegaslah kamu kepada mereka. Ini perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang kafir kita bunuh. Dengan dasar kita berpegang kepada ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang yang mempermainkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah pernah ada di zaman Rasulullah orang mempergunakan ayat-ayat Allah, memutar belitkan makna ayat tersebut melalui lisan mereka, diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Mereka mengatakan, kami tidak mau mengeluarkan zakat,
Apa pasal tak mengeluarkan zakat? Zakat itu wajib. Ya, zakat itu wajib hanya di zaman Rasulullah sahaja. Setelah Rasulullah wafat, maka tidak ada lagi kewajiban untuk berzakat kerana Al-Quran. Mereka guna Quran, bukan tak guna Quran. Yang mereka juga sekarang banyak menggunakan Quran untuk mensyirikkan fulan, wala mengkufurkan si fulan dan lain sebagainya. Apa kata mereka? Allah berfirman dalam Al-Quran, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim." Ambillah wahai Muhammad Rasulullah daripada harta mereka, yakni harta zakat, yang dapat mensucikan kepada mereka dan membersihkan kepada mereka, dan doakan kepada mereka. Allah suruh Nabi ambil, Allah suruh Nabi berdoa, bukan suruh kepada Abu Bakar. Jadi tak wajib kita keluarkan zakat. Bukankah dia guna ayat Al-Quran Al-Karim? Dia guna. Zaman kita sekarang pun lebih kurang macam tu. Banyak orang menggunakan ayat, menggunakan hadis, sedikit mensyirikkan si fulan, menyesatkan kepada si fulan, menuduh kepada si fulan dengan hadis dan juga dengan ayat Al-Quran yang dipahami oleh mereka dan dihukum orang lain ikut apa mereka punya paham. Mempergunakan ayat-ayat dan juga nas-nas yang bi'alsinatihim. Perangai orang Yahudi seperti ini berlaku kepada umat Islam zaman kita sekarang. Wa ta'anu fid din, dan juga mencerca kepada agama. Walau annahum qalu sami'na wa ata'na. Andai kalau mereka itu berkata, kami dengar ayat Allah, wa ata'na, kami pernah juga patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasma', dan dengar wahai Rasulullah, wanzurna, dan jagalah kami, lakana khairun lahum, yang demikian itu adalah lebih baik, wa aqwam, dan lebih lurus, walakin la'anahumullah bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila. Akan tetapi mereka tidak berbuat demikian, maka dilaknat oleh Allah karena kekufuran mereka. Fala yu'minun, dan mereka tidak beriman illa qalila, kecuali sedikit sahaja. Orang Yahudi, orang Kristen tidak semuanya tidak beriman. Ada yang beriman sebagaimana saya katakan tadi nama-namanya, Abdullah bin Salam, Abu Lahab, Zaid bin Sa'dah, dan juga beberapa kaum Yahudi dan Kristen. An-Najashi Kristen beriman kepada Rasulullah, Waraqah bin Nawfal Kristen beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Salman Al-Farisi awalnya Kristen beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga ramai daripada mereka yang beriman karena melihat kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman kepada ayat-ayat Allah dan menjadi satu baja yang menyuburkan hati dan jiwa kita untuk memahami, menghayati dan mengamalkan dengan taufik yang Allah berikan kepada kita, agar supaya terpadu perjalanan ini dengan berpandukan kepada Al-Quran Al-Karim. Wallahu taala a'lam. Kitab Riyadhus Shalihin tentang tawadhu dan merendah diri sesama mukmin. Ulang kitab Riyadhus Shalihin bab tawadhu dan merendah diri pada sesama mukmin. Hadis nomor 6. Wa an Abi Rifa'ah bin Asin radhiyallahu anhu qala intahaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqulu faqultu ya Rasulullah rajulun gharibun jaa yas'alu an dinihi la yadri ma dinuhu faqbala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraka khutbatahu hatta intaha ilayhi فأتي بكرسي فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله ثم أتى خطبته فأتم آخره رواه مسلم. Dari Abu Rifa'ah yaitu Tamim bin Usaid radhiyallahu anhu katanya, ketika saya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia sedang berkhutbah. Maka saya berkata, ya Rasulullah, seorang gharib, yakni lelaki asing, datang ingin bertanya tentang agama kerana ia belum mengerti agamanya. Maka turun Rasulullah dan menghentikan khutbahnya, kemudian duduk di depanku, mengajarkan kepadaku apa yang diajarkan Allah kepadanya. Kemudian dia meneruskan khutbahnya hingga selesai. Hadis riwayat Muslim. Bab dalam hadis Riyadhus Shalihin dikatakan oleh Imam An-Nawawi dalam bab at-tawadhu dan juga khafdul janah, yakni
yakni mengasihi kepada orang-orang yang beriman, dan ini adalah merupakan sifat yang mestinya menjadi sebati kepada orang-orang beriman adalah saling bertawadhu, merendah satu dengan yang lain, dan juga mengasihi satu dengan yang lain. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dua sifat tersebut, sikap antara orang yang beriman. Yang pertama, saling kasih mengasihi. Dalam ayat Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum. Muhammad Rasulullah, sifat mereka dan orang-orang bersama dengan Rasulullah tegas kepada orang kafir dan saling kasih mengasihi satu dengan yang lain. Siapa satu dengan yang lain? Orang-orang beriman. Satu dengan yang lain adalah saling kasih mengasihi. Yang kedua, tawadhu, satu dengan yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, mengancam kepada orang-orang beriman bila mana tidak mempunyai ketaatan yang terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wali kepada mereka, maka Allah akan menghukum mereka dengan menggantikan dengan golongan yang lain. Jadi kalau ada golongan yang tidak menjadikan Allah sebagai penolong kepadanya, Allah akan menggantikan dengan golongan yang lain. Sifatnya adalah tegas, merasa diri mereka mulia di hadapan orang-orang kafir. Dan mukminin adalah punya sifat merendah, tawadhu kepada orang-orang yang beriman. Aizzatin 'alal kafirin, tegas, merasa mulia di hadapan orang-orang kafir. Dan punya sifat hina ataupun merendah ataupun tawadhu kepada orang-orang yang beriman. Sikap kita yang realiti yang ada di zaman kita sekarang ini, kita merasa hina di hadapan orang kafir dengan kemajuan teknologinya, dengan ketamadun negaranya, dengan apa saja yang mereka punya, sehingga kita masuk ke negara mereka macam takut, sudah merasa hina dulu, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala hina karena kita merasa hina di hadapan orang yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Munafiqun Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang orang-orang munafik, mengatakan yaquluna la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhall lillahi al-'izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin. Orang-orang munafik mengatakan kepada Rasulullah, nanti bila mana kita balik ke kota Madinah, orang yang mulia akan halau orang yang hina. Siapa orang yang mulia? Kaum munafikin, mereka menganggap diri mereka mulia. Kemudian siapa dianggap hina? Orang-orang beriman. Allah jawab, walillahil izzatu, kemuliaan hanya milik Allah. Dan siapa lagi? Bagi rasulihi, dan juga orang untuk yang mulia adalah rasulnya. Siapa lagi? Yang beriman kepada Allah dan juga Rasulnya, itu yang mulia. Kenapa kita merasa hina di hadapan orang kafir? Kenapa kita merasa hina dengan tamadun orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Adakah keduniaan menyebabkan kita hina di hadapan mereka? Orang beriman tidak merasa hina di hadapan orang kafir karena keduniaannya, melainkan perangai orang beriman itu sama dengan orang kafir yang mengagungkan akan dunia, sehingga mengukur dirinya yang hina karena tak punya dunia, karena dianggap tidak bertamadun, karena tidak mempunyai teknologi yang dianggap maju dengan teknologi dan tamadunnya. Kita merasa hina karena mengukur diri kita dengan apa yang mereka ukur. Bukankah dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwasanya orang yang beriman mempunyai Tuhan dan orang-orang kafir la maula lahum. Orang beriman punya Tuhan, orang beriman yang kafir tidak punya Tuhan. Mana yang lebih berharga dan bernilai di sisi Allah? Yang tak punya Tuhan, yang tak mengaku Tuhan, atau yang mengaku bertuhan? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bagi orang beriman mempunyai Tuhan. Yang tidak beriman tak punya Tuhan, tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam hal ini sifat itu bila mana terbalik, bila mana kita merasa hina di hadapan orang kafir, kita akan menganggap mulia di hadapan orang beriman. Kalau kita tidak mengasihi sesama kita, kita akan mengasihi orang tidak beriman kepada kita. Ini akan berlaku lawan daripada tindakan raddul fi'l,
yakni tindakan balas kalau kita tidak mempunyai sifat yang Allah sebut dalam Al-Quran, lawannya akan terkena kepada kita. Ini dalam hal ini Allah menyebutkan dua sifat kepada orang beriman: saling kasih mengasihi dan juga saling merendah satu dengan yang lain. Bagaimana kita saling kasih mengasihi adalah suka perkara baik menimpa kepada orang yang beriman. Macam mana perkara baik itu kita suka kalau kena kepada diri kita. Bagaimana kita punya sifat tawadhu kepada orang-orang beriman, kita tidak merasa lebih mulia daripada orang beriman yang lain, walaupun orang itu adalah dipandang masyarakat adalah tidak bernilai di mata masyarakat. Tapi kita tidak boleh menilai diri kita lebih baik